mungkin bapak-bapak sering dengar ya, perusahaan yang bagus segala macem, tapi kok valuasinya lebih kecil dari Bukalapak gitu. Padahal Bukalapak nggak ada duitnya atau Gojek apapun itulah gitu ya. Terus kita lihat juga nih tech startup valuasi, 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 ternyata revenue-nya bohong-bohongan. Ternyata rugi dan segala macam. Apa sih sebenarnya? Nah, sebenarnya itu ada tiga, Pak. Ada operational, financial, sama narrative. Jadi Ya saya terus terang aja ya, tapi baru terdengar ya 10 tahun belakangan ini. Pola-pola ini, pola-pola bakar duit ya, bahasa bakar duit ini berbisnis 2004. Itu bisnisnya fundamental, profit, harus profit. Kalau nggak profit ya nggak ada investor yang tertarik. Ya tapi kalau zaman sekarang pola pikirnya adalah ya rugi nggak apa-apa ya kan. Pada saat rugi ya cari lagi investor. Nah ini jualan cash flow dari pendanaan ini yang mau bikin hidup perusahaan. Nah ini risiko besar ini. Ya harusnya yang tepat dari mana? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Pertama-tama segala puji kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya, nikmat kesehatan sehingga kita bisa berkumpul di Zoom webinar kali ini dalam keadaan sehat walafiat. Jazakumullahu khairan atas kehadirannya Bapak-bapak sekalian. Webinar kali ini adalah membahas tentang permodalan. Nah, pastinya permodalan ini sangat vital ya, Bapak sekalian. Kalau kita tidak punya modal, kan jadi sulit untuk mengembangkan bisnis kita. Untuk kali ini emang kita pembahasannya soal IPO dan VC, yaitu Venture Capital. Kemudian Bapak Ibu sekalian, jika ada pertanyaan, nanti disediakan waktu untuk tanya jawab. Tanpa lama-lama lagi, saya berikan kesempatan kepada Pak Emil. Pak Emil. Makasih Mas Akbar. Jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. malam semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalan, mungkin aku sambil langsung share screen aja ya. Terima kasih banyak pertama-tama tentunya untuk Chief Ido dan semua teman-teman Ziko nih diundang lagi. Mungkin ini yang kedua kali ya Pak ya untuk sharing mengenai Ya, fund gitu ya. Siap. Teman-teman kelihatan nggak nih slide-nya? sudah, Bang. Sudah, Pak. Kelihatan ya? Masuk, Siap. Pak. Oke, teman-teman semua, para pengusaha di sini, saya background itu basicnya dulu ngambil manajemen, ekonomi, bisnis gitu ya, di general economy aja, kemudian lately lagi mendalami syariah economy, dan sekarang juga masih dalam proses ikut CAS nih Pak Ido. Masya Allah. Lagi Barakallah. jadi peserta nih angkatan 15. Nah, saya memulai karir tuh di venture capital, Pak, Bu, gitu ya. Dan kebetulan venture capital yang pertama kali saya masuk itu dulu banget, mungkin sekitar 10 tahun lalu, itu punyanya orang terkaya di Indonesia sekarang nomor satu tuh, Barito Group. Namanya Kejora Capital. Jadi seluruh perusahaan investasi itu pasti ada backing belakangnya Pak, Bu, gitu. Ada bohirnya lah bahasanya gitu ya. Karena kan mereka itu adalah manajer investasi atau fund manager. Nah di Kejora itu mereka di back sama the biggest family di Indonesia, kemudian juga ada banyak 90% investor asing mungkin yang terkenal tuh keluarganya LG, keluarganya Samjang gitu ya, kemudian beberapa konglomerat di Malaysia. Jadi 90% investornya luar. Nah, itu perusahaan venture capital terbesar di Indonesia waktu itu gitu ya. Mungkin sekarang udah makin banyak venture capital bermunculan. Mungkin deal yang terkenalnya itu kalau ya, jadi mandatnya cukup global, jadi ada di China, di Korea, jadi aku dealnya ada di Thailand, di Korea, di Indonesia tentunya di Singapura. Yang terkenal mungkin kalau di pasar Indonesia itu kita investornya si cepat dulu awal-awal. Lalu kalau yang globalnya mungkin Bapak Ibu anak-anaknya suka ada yang pernah nonton Baby Shark dudu-dudu tuh itu investmentnya kita juga, kita kayak Mickey Mouse gitu ya, karakter lah gitu, kita invest di Disney-nya waktu itu. Setelah itu aku bikin perusahaan sendiri namanya RAC. Kalau itu banyak bantu konglomerat lokal, baik perusahaan terbuka maupun tertutup. Kalau Kejora ini kan lu tertutup aja perusahaan private. Nah, di RAC kita banyak bantu perusahaan terbuka maupun tertutup. Nanti mungkin aku juga sharing yang IPO. Kemudian sempat join Hijrah sebentar sama mungkin teman-teman yang banyak kenal kayak tim di Hijrah, bantu untuk membuat, I'm not in the banknya, saya bukan di banknya, tapi membuat divisi private investment atau divisi venture capital atau divisi private equity lebih tepatnya di dalam Hijrah Bank. Alhamdulillah itu udah launching, udah di OJK approve, dan sekarang aku fokus sebenarnya sekarang personal aja. Sekarang lagi pegang beberapa klien high net worth personal di bidang oil and gas dan telco, sambil if anything I can help
untuk pengusaha-pengusaha Muslim happy to help. Nah, ini selected past clients-nya, jadi cukup diverse sebenarnya, baik itu konglomerat luar maupun lokal, yang general maupun yang dimiliki oleh Muslim. Nah, aku langsung masuk ke materinya. Sebenarnya apa sih bedanya? Nah, ini saya langsung bahasa pasarnya nih, Pak. Ini karena kami orang pasar nih, jadi mohon maaf kalau kata-katanya kurang baik gitu ya. Kita jembrengin nih gitu. Kita langsung bagi. Sebenarnya cukup mirip antara investorsnya, typical investorsnya itu cuma beda di retail aja, Pak. Jadi kalau di IPO tuh kita atau saya personal bisa invest gitu. Kalau di VCP itu cuma orang-orang kaya atau perusahaan-perusahaan besar yang bisa invest karena deal size-nya gede-gede banget per investor. Nggak bisa tuh satu lot masuk 1 juta rupiah gitu, nggak bisa. Kalau IPO mungkin mirip sama soft apa ya, sama kayak syariah crowdfunding syariah gitu ya. Cuma bedanya SCF-nya itu bursa efek. Bursa efek nih ya pasar lah dia gitu kan. Kalau VCPI semuanya private, jadi kenalan tuh kenalan gitu, referral. Jadi misalnya teman-teman kenal Pak Ido kenal saya kenal VC dikenalin. Nah, biasanya kayak begitu tuh. Proses dealnya 6 bulan lebih cepat kalau cocok gitu ya. Kalau IPO itu setahun sampai 2 tahun karena harus dipersiapin dari mulai bukunya. Jadi daftar OJK dulu, audit dulu gitu ya. Jadi harus udah proper banget. Bedanya di sana. Kalau di IPO itu harus ada namanya underwriter dan bener-bener diregulasi karena retail bisa invest. IPO harus ada OJK-nya, ada KSE, KPEI itu lembaga-lembaga penunjang. Kalau di VCPI sebenarnya nggak ada peraturan dalam tanda kutip nggak ada yang mengawasi gitu ya karena dianggap kedua belah pihak itu pihak yang cakap gitu ya. Yang satu investornya memang punya duit dan orang ngerti investment, pengusahanya juga orang ngerti bisnis gitu. Sementara kalau di IPO kenapa di segitunya gitu ya diregulasi karena untuk melindungi konsumen retail. Misalnya investor yang hanya invest 1 juta, 2 juta dibohong-bohongin sama perusahaan besar. Nah, itu dijaganya di situ sebenarnya. Makanya jadi lebih ribet lah gitu. Kemudian secara biaya, IPO itu jauh lebih mahal karena minimal 3 miliar kali ya menurutku minimal karena harus bayar lawyer, notaris, akuntan, bikin laporan audit, tax consultant, underwriter yang lebih mahal investment bankersnya nanti. Kalau VCPE sebenarnya processing fee-nya lebih murah, mungkin 500 juta untuk biasanya bayar orang untuk muter-muter nih si investment bankernya nih. Jadi dia punya orang biasanya punya kenalan banyak gitu ya, terus dibayar untuk dia cariin gue investor dong. Nah, ntar muter-muter dia reimburse segala macam. Lalu sukses fee-nya juga lebih kecil. Biasanya seperti itu. Jadi gampangnya VC itu lebih simpel, lebih hemat gitu ya. Kalau IPO itu lebih ribet dan lebih mahal. Namun akses pasarnya lebih terbuka, lebih bonafit nanti kita bahas. Dan tentunya uang yang didapatkan jauh lebih besar. Contoh Bukalapak, apapun lah deal deal yang besar gitu ya bisa narik 10 triliun, 20 triliun karena kan crowdfunding lah gitu ya dari yang perusahaan yang retail semua orang bisa invest gitu. Makanya size-nya jauh lebih besar. Nah, ini contoh kalau VCP itu mereka tuh nyari perusahaan yang early dan berkembang. Early itu bukan yang baru dibikin gitu ya, tapi mungkin yang sudah jalan 2 tahun gitu ya. Kalau growth mungkin yang sudah jalan 2 sampai 10 tahun. Basically revenue-nya udah ada atau udah profitable bahkan kalau di private equity gitu ya. Mungkin revenue di atas 10 miliar sampai 1 triliun kali ya range-nya ya. Kalau untuk VCPE gitu. Dan motif investornya itu mereka masuknya hari ini keluarnya 5 sampai 10 tahun ke depan. Jadi it's like a marriage gitu. Lebih panjang dia, Pak. Masuk menjadi komisaris, menjadi CFO biasanya seperti itu. Nah, ini famous firmnya mungkin kalau di Indonesia Saratoga, North Star gitu ya. Pak Sandi Uno, kalau di luar tuh ada Vertex, itu punyanya Temasek Singapura, ada Argor, dan typical deal size-nya 5 miliar sampai 500 miliar. Jadi kira-kira di situ tuh Pak, untuk 20 sampai 30%. Nah, kalau IPO itu tidak ada perusahaan early. Seharusnya gitu ya, tapi pada praktiknya ada aja perusahaan early yang digoreng-goreng terus dijual lewat IPO. Cuma biasanya itu ya secara komersial tidak menguntungkan investors dan secara syariahnya saya rasa sih itu zolim gitu ya karena membohong-bohongi lah gitu ya, membohong-bohongi investors. Karena memang untuk early stage itu tidak cocok untuk di IPO. Biasanya udah growth atau udah mature. Jadi revenue udah 1 triliun, udah ada income stable, 5 tahun terakhir udah untung yang kayak gitu-gitu Pak. Sehingga motif investors ketika beli perusahaan yang IPO itu mereka nyari exit, capital gain. Tapi biasanya lebih cepat Pak, nggak nyampe 5 tahun gitu ya. Dan juga ada juga yang punya motif trading aja, beli hari ini bulan depan jual, beli pagi sore jual. Pokoknya traders lah. Dan yang ketiga dividen. Nah,
perusahaan yang berinvestasi. Jadi kalau Bapak IPO yang investasi itu bukan Saratoga gitu kira-kira. Atau bukan Northstar, atau bukan Argor, atau bukan Vertex. Tapi yang investasi itu namanya Vanguard misalnya kalau dari US. Atau Fullerton dari Singapura. Kalau lokalnya Mandiri Investasi, Shailendra. Jadi ini dua pasar yang berbeda gitu Pak. Ibaratnya yang satu pasar induk, yang satu pasar di komplek kali gitu ya, pasar dekat rumah gitu. Jadi beda nih, penjualnya beda, pembelinya beda. It's a totally different market, totally different person gitu. Nah, aku cukup beruntung ke cover dua-duanya. Nah, typical deal size-nya itu minimal biasanya 100 miliar. Ada nggak Mas Emil yang lebih kecil? Ada, cuma lagi-lagi itu outliers. Sampai 10 triliun biasanya. Ada nggak yang lebih besar? Ada, Bukalapak gitu ya. Kemarin dan lain-lain gitu sampai 20 T. Cuma normalnya 100 sampai 10 T lah gitu untuk 20 sampai 30%. Jadi lebih gede gitu, Pak. Kalau belum gede, sayang Pak IPO, sayang biayanya, sayang prosesnya, terlalu ribet, terus digoreng-goreng, macam-macam lah kurangnya. Tapi kalau udah mature, misalnya perusahaan udah revenue-nya 2 triliun, untungnya misalnya 10%, 200 M setahun atau 5% lah 100 M. Untung nih stable tahun lalu 5 tahun lalu 100 M, terus naik 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 tahun ini 130 M misalnya udah stabil gitu, Pak, udah stabil naik. Nah, itu cakep tuh IPO. Kalau belum masih butuh boost lagi, biasanya memang ke private market. Nah, apapun itu sebenarnya dari dua jalur tadi, mungkin ini slide terakhir. Mungkin bapak-bapak sering dengar ya, perusahaan yang bagus segala macem, tapi kok valuasinya lebih kecil dari Bukalapak gitu. Padahal Bukalapak nggak ada duitnya atau Gojek apapun itulah gitu ya. Terus kita lihat juga nih tech startup valuasi, valuasi, valuasi. Ternyata revenue-nya bohong-bohongan. Ternyata rugi dan segala macam. Apa sih sebenarnya? Nah, sebenarnya tuh ada tiga, Pak. Ada operational, financial, sama narrative. Jadi ada perusahaan yang bisnisnya strong, Pak. Cuma secara bukunya gitu ya, mereka nggak punya investor, nggak punya partner, dan nggak punya narasi, Pak. Nggak muncul di media, ownernya nggak terkenal, nggak dibahas di mana-mana gitu. Jadi ibaratnya mutiara yang nggak orang tahu gitu Pak. Jadi valuasinya rendah. Ada juga yang kebanyakan ngomong nih gitu, narasinya aja barangnya nggak ada gitu Pak, bisnisnya ngaco gitu. Dan ada juga yang cuma make up buku atau kalau di orang finance tuh financial engineering lah gitu ya Pak. Operationalnya jelek, narasinya jelek, cuma secara angka nih bisa, wah bisa canggih deh kungfunya. Mana sih yang paling benar ya? Ketiganya harus diberesin. Maksudnya bayangin perusahaan, mungkin kalau sambil Bapak buka laptop nih Pak, coba di Google Indofood gitu ya, market cap-nya dilihat, kemudian bandingin dengan Cimori, kemudian bandingin dengan DCII Pak. Nah itu tuh kelihatan tuh, yang satu narasinya gede banget, yang satu bisnisnya bagus, cuma narasinya jelek, dan financialnya jelek. Dan ada Cimori menurutku yang balance tiga-tiganya tuh Pak. Bisnisnya bagus. By the way Cimori itu utama jualan sosis gitu ya Pak. Bukan jualan restoran sebenarnya. Itu cuma gimmicknya aja. Most of the business itu dari daging. Jadi bisnisnya bagus. Financialnya sehat banget. Angka-angka narasi rasionya. Dan story-nya bagus gitu. Jadi dia it's a very healthy valuation. It's a big valuation tapi healthy gitu. Nggak digoreng-goreng. Tapi juga nggak undervalue. Nah that's what you want lah gitu. Itu yang harus dikerjakan. Nah, mungkin ngaruhnya apa sih? Biasanya operational ini consulting nih, mungkin Ziko nih ya, akan lebih cakap atau terbiasa mengimprove sebuah perusahaan. Gimana sih perusahaan ini lebih maju, salesnya lebih bagus, operational lebih efektif, dan lain-lain dan lain. Pokoknya benar-benar ngomongin bisnis nih Pak, kalau operational improvement. Kalau financial sama naratif nih mungkin kebanyakan dari investment banking gitu. Story-nya seperti apa, what's the growth angle, kemudian rasionya kayak gimana, struktur permodalan yang terbaik kayak gimana, apakah menerbitkan sukuk, misalnya butuh 50 miliar nih, apakah 40 miliar sukuk, 10 miliar equity, atau 20 equity, 30 sukuk, atau gimana ya. Nah, itu tuh biasanya eh, ahli-ahli keuangan gitu, Pak. Nah, kombinasi ketiganya inilah yang seharusnya membawa kepada valuasi yang sehat, maksudnya secara komersial itu baik, dan insya Allah secara syariahnya juga baik gitu ya Pak, karena kadang kan pengusaha juga nakal gitu ya, investor nakal, pengusaha nakal, dua-duanya ada yang nakal gitu, kecuali yang dirahmati Allah. Nah, gimana sih sebagai pengusaha Muslim juga, oh enak nih kalau saya beli saham orang Islam,
yang bener-bener practicing muslim gitu ya jujur gitu. Ibaratnya kalau zaman dulu gandum yang jelek sama yang bagus sama-sama di atas gitu kan Pak. Nah kita terbuka nih, bisnis memang bagus, narasinya juga bagus gitu. So mungkin itu Pak dari saya. Jazakumullah khairan kasiran. Terima kasih teman-teman udah didengerin. Bisa kelahiran Bang Emil, penyampaiannya Masya Allah luar biasa ya. Meskipun yang sedikit, banyak insight yang kita dapat lah Insya Allah. Maksud saya nih banyak belajar juga nih dengan Bang Emil Masya Allah ya. Alhamdulillah, terima kasih sekali lagi Bisa kelahiran atas penyampaiannya Bang Emil, dan Bisa kelahiran juga ke Akbar ya, sudah membuka jadi moderator dan mempersilakan saya saat ini, dan terima kasih juga Bisa kelahiran atas kehadirannya. Bapak Ibu sekalian yang hadir hari ini, semoga hari ini membawa manfaat lah ya kepada kita semua dunia akhirat. Ya, udah tampak ya. Apa Pak? Oke, baik. Ya, hari ini kita lagi bahas tentang IPO ya. Jadi tentang permodalan lah. Permodalan itu memang ada secara garis besar ada dua pintu lah ya kalau di perusahaan-perusahaan. Pertama IPO melalui bursa saham, Initial Public Offering, listing di bursa saham Indonesia ya, Bursa Efek Indonesia, BI, kemudian IDX ya, Indonesian Exchange, ya. Kemudian VC ya, PPE tadi ya, Venture Capital atau bersifat Private Equity. Jadi yang sebagaimana tadi sudah dijelaskan Kang Emil ya. Kalau saya mungkin dari sisi yang lebih ke IPO ya, peluang dan risikonya. Baik, mungkin yang belum kenal sama saya sedikit, saya memperkenalkan diri. Jadi sehari-hari saya sebagai founder dan CEO di Sierra Consulting. Kemudian pengalamannya Alhamdulillah sejak 2007 ya sampai sekarang sering melakukan mentoring. Nah, mentoring berarti menciptakan pengalaman ya kepada para pengusaha muslim, dan training ya. Kalau training berarti ada metode training ya, ada waktu khusus, jam khusus, materi khusus ya. Kemudian consulting ya berarti ini menyelesaikan permasalahan ya, permasalahan manajemen terutama ya, tata kelola ya, tadi tentang operational improvement di scan ya. Scan itu Pak ya? Iya, di barcode-nya, di scan barcode-nya. Kemudian silakan dijawab apa yang ada di bayangan Anda semua, Bapak Ibu sekalian, yang mengenai IPO, baik peluang maupun risikonya. Ya, apalagi tadi ada tambahan informasi ya dari Bang Emil, Masya Allah. Silakan, Pak. Oke, silakan. Oh, Masya Allah. Akses ke tambahan modal yang lebih besar. Kemudian itu peluangnya ya, meningkatkan profil dan kredibilitas. Nah, risikonya belum ada perusahaan ya. Alhamdulillah. Oke, lanjut. Ada lagi. Risikonya kehilangan kendali. Masya Allah. Peluang akses dana dan kredibilitas. Oke, risikonya belum ada nih. Ya, risikonya kendali ya. Siapa lagi nih? Percepatan mendapatkan modal yang lebih besar, kemudian menambah kredibilitas. Ya, bersama semua nih. Risikonya apa nih? Risiko cost dan penambahan pekerjaan seperti laporan. Oh, Masya Allah ya. Distraksi manajemen risikonya juga. Oke, IPO akan sangat banyak bila diberaih oleh manajemen yang teroptimalisasi sehingga dapat menjadi booster. Ya, baik, Masya Allah. Barakallahu fikum. Ya, boleh dilanjut saya. Terima kasih banyak atas sharingnya. Dengan penjelasan tadi dengan Bang Emil, mungkin juga dari pengetahuan Bapak Ibu sekalian yang hadir hari ini, sudah terbayang lah ya bagaimana IPO peluangnya, bagaimana risikonya. Tadi ada peluang yang paling banyak ya, mau dapatkan modal besar ya, karena tadi sampaikan Bang Emil dari mulai 100 miliar sampai 20 triliun gitu ya. Itu besar banget tuh ya, apalagi perusahaan skala menengah gitu ya, yang asetnya hanya 20 miliar, 30 miliar ya. Kalau dapat uang 100 miliar ya jadi 5 kali aset gitu ya. Bahkan kalau dapat 1 T bahkan dapat 10 kali aset. Tapi resikonya ada tadi ya, ada perlu menjaga nama baik yang lebih ketat gitu ya. Tadi yang sampaikan Bang Emil juga di slide terakhir ya, ada operational improvement, financial improvement, sama narrative improvement ya, Masya Allah. Baik, dan ini peluang-peluang IPO yang coba saya sampaikan meskipun tidak banyak yang diulik datanya gitu ya. Karena tentu ada keterbatasan dari ilmu saya, kemudian ada keterbatasan waktu juga ya. Jadi memang tidak ada ilmu yang sempurna. Jadi jika ada salah mungkin saya mohon maaf. Mungkin di sini ada ahli yang bursa saham mungkin ya, mungkin nanti bisa dikoreksi. Jadi di sini ada perusahaan-perusahaan yang listing. Jadi kalau sekarang ya sebagaimana tadi sampaikan Bang Emil ya, kalau zaman dulu ya saya juga nggak tahu tepatnya mulai kapan. Tapi kalau di zaman saya masih kuliah dan berbisnis 2003, karena saya angkatan 2002, Fakultas Ekonomi Manajemen Universitas Sriwijaya gitu ya. Dan kita juga belajar bursa saham gitu ya. Apalagi konsentrasi saya manajemen keuangan gitu. Itu nggak ada papan akselerasi, papan pengembangan, nggak ada. Ya, semuanya papan utama. Ya, seingat saya semuanya papan utama. Sehingga memang syarat dari papan utama itu
mempunyai aset 100 miliar ke atas. Jadi nggak ada perusahaan kecil, nggak ada perusahaan skala menengah, nggak ada. Atau yang meranjak besar gitu ya, meskipun omsetnya di atas 100 miliar, tapi asetnya di bawah 100 miliar gitu ya. Nah, jadi dulu hanya papan utama. Dan betul, betul sekali ya, kalau papan utama itu syaratnya ribet bin ruwet lah. Ya, dan harus diaudit, seingat saya harus supaya terpercaya ya oleh para investor itu. Dan investor retail masih sedikit Bang Emil dulu, dikit banget ya. Sekarang pertumbuhannya luar biasa ya, kalau saya nggak salah ingat sudah 10 juta investor sekarang. Kalau dulu dikit banget, angkanya berapa ya, 1 juta kali ya seingat saya, mungkin ada yang punya data yang pasti ya, tapi sedikit banget lah ya. 2003 2004 apalagi nggak ada internet ya, kita masih pakai MRLC gitu ya, 512 kbps per second, itu sudah cepet banget itu Bang Emil ya. Jadi gimana cara kita ini dapat informasi-informasi yang cepat gitu ya, bacanya koran ya kan, jadi terlambat lah. Kalau sekarang real time tuh bisa kita berita-berita ya, corporate action itu sudah bisa diketahui gitu. Tadi saya sampaikan saya tidak tahu pada tepatnya kapan ya, tapi mungkin 10 tahun terakhir inilah ya, mulai ada papan pengembangan, mulai ada papan juga akselerasi, dan syaratnya sangat mudah. Bahkan ada perusahaan-perusahaan yang merugi boleh listing ya, asalkan 6 bulan proyeksi kalau nggak salah itu untung ya, atau 2 tahun lah kalau nggak salah, terus itu akan untung. Jadi proyeksikan akan untung lah gitu. Itu boleh. Dan asetnya di bawah 50 miliar. Ya itu boleh lah. Ini contoh ya. Ini yang PT Hasana Boga Sejahtera. Ya ini asetnya cuma 28,6 saat IPO 2023. Ya nilai penjualan per tahun masih usaha kecil, usaha menengah ya. Cuma 26,7 miliar. Ya berarti kan masih di usaha skala kecil. Usaha skala menengah. Ya menengah itu kan berarti 15 sampai 50 miliar. Ya harga IPO-nya 100 ya, cuma ini eh, harga sekarang 74 ya, meskipun market cap-nya gede ya, ini karena ada hitungan dari saham disetor oleh pendiri biasanya gitu ya. Tapi average volumenya kecil banget ya, hariannya hanya ya ini duit sendiri kali ya, diputer-puter di situ ya, supaya gerak aja sahamnya gitu kan. Nah, kalau Elzata ini masalah kalau ini. Nah, ini dulu memang ada saat IPO dia sudah menjadi perusahaan yang papan utama ya, 500 miliar asetnya. Ya, tapi jadi gini, gambarannya tidak harus papan utama itu juga baik-baik saja. Ya, bisa jadi ya, dia tidak siap dengan manajemennya, maka juga akhirnya sekarang tidak disenangi dengan investor. Nah, dan bahkan ada permasalahan dengan private investment juga dia. Ya, private equity juga gitu, ada masalah yang lagi diperkarakan gitu ya. Maka average volume-nya 3 miliar, ini duitnya sendiri gitu ya. Dan lagi disuspend kalau nggak salah. Nah, kemudian di sini, nah ini papan utama ya. Kalau di sini juga ada papan pengembangan ya. Ini nilai aset memang di atas 100 miliar. Nilai penjualan 100 miliar, tapi dia, ini papan utama nih, sorry. Ini ada DATA, ini papan utama ya. Jadi dia sudah di atas 100 miliar, kemudian penjualan juga di atas 100 miliar. Nah, kalau yang papan pengembangan ini, yang di PT dengan kode nano ini ya. Nah, ini juga dia asetnya 42, penjualannya cuma 18, berarti juga di skala kecil ya. Tapi IPO-nya besar ya, 108 miliar, dan market cap-nya 109 miliar, dan memang average volume-nya cukup bagus ya. Karena meskipun harga sekarang 28 ya, ini pergerakan, dan ini ya banyak lah strategi yang ya pakai ini beneran gitu kan, disenangi investor karena fundamental, ataukah memang yang tadi disampaikan Bang Emil digoreng. Jadi intinya saat ini ada perusahaan-perusahaan yang memang bahasanya kurang layak ya, dari sisi bisnis, dari sisi financial performance ya, dari sisi naratif tadi, itu yang bisa masuk bursa saham. Jadi kasus-kasusnya lebih banyak ya. Kalau zaman dulu di bursa saham itu tidak banyak kasus ya, dan sangat-sangat mudah diperbaiki. Tapi kalau sekarang ya sangat-sangat banyak yang saham tidur gitu ya. Ya bahkan yang tadi Elzata sudah harganya Rp8 lah. Siapa mau beli sekarang ya? Harga Rp8 itu siapa yang mau beli kan? Apalagi ada masalah hukum itu ya. Jadi ini peluang ini memang, maka ada nilai yang gede ya yang bisa didapatkan nih, 170 miliar, 170 miliar, 120 miliar ya hasil IPO-nya ya. Kalau Elzata 170 miliar, kemudian HDATA ini ya, PT Lemala Abadi ini 170 miliar juga. Kemudian PT Nano ya, ini juga masih usaha kecil ini. Itu juga usaha menengah, itu 180 miliar dapatnya ya. Ini 1 miliar, ya ada perusahaan di Malang itu
ayam nongsot ya dengan kode BAIK itu juga 62 miliar. Jadi memang besar ya, dapat besar. Dapat nilai yang cukup besar, bahkan kalau ini kan 2 kali aset. Baik, ini peluang sih memang dapat modal yang besar. Nah, tapi risikonya apa? Ada IPO trap. Ya, apa IPO trap itu secara sederhananya? Ya mungkin teman-teman sini ada yang lebih jago mengartikannya ya. Kalau secara saya begini, pada saat IPO dapat modal besar, kemudian tidak bisa dapat modal lagi. Ya tadi karena sudah diketahui publik kinerjanya jelek, ya kan. Yang tadi tujuannya market capital gain juga nggak dapat, tujuan dividen juga nggak dapat, gitu kan. Akhirnya turun-turun sendiri ya. Tadi apa namanya, sentimen pasarnya jelek. Ya, sehingga pada saat memperbaikinya tidak mudah. Ya, tidak mudah karena tidak siap fundamentalnya. Ya, jadi intinya under value, ya kemudian corporate action-nya tidak ada, ya informasinya sulit ya. Saya tadi coba cari ya sore tadi untuk informasinya BAIK tadi belum ada laporan tahunannya. Ini kan sudah tahun umur apa? Sudah bulan berapa ini kan harusnya sudah diupload harusnya ya. Nah, jadi hal-hal itu yang akan menjadi perusahaan ini jika akan menerbitkan saham kembali, ya nggak bisa, nggak ada yang mau gitu. Jadi akhirnya untuk mendapatkan modalnya lagi untuk pengembangannya nggak bisa. Nah ini bahasa saya pointrap sudah kena ya. Ya jadi saham tidur. Private equity juga belum tentu mau ya karena sudah terbuka ya. Nah sudah jelas secara penilaian pasar tidak bagus perusahaannya ya. Jadi kena IPO trap. Ini yang risiko yang terbesar ya. Jadi IPO trap itu akhirnya membuat perusahaan ini lebih mudahnya penjelasannya adalah tidak bisa lagi memasukkan dana investor baik dari bursa saham maupun dari jalur yang lain. Ya ini yang harus perhatikan ya, harus perhatikan. Jadi kalau di Jiara Consulting yang menyarankan ya seperti tadi Bang Emil menyarankan ya kita ada fase bisnis namanya. Ya, jadi yang di awal itu fase survive. Ya ini perusahaan-perusahaan yang masih mencari model bisnis ya biasanya startup lah ya 0 sampai 5 tahun dia mencari apa namanya unique value proposition ya dan seterusnya lah ya mencari pola penjualan dan seterusnya. Nah, kemudian di fase 2 adalah fase eksis. Ya, ini sudah mulai dia dikenal pasar, sudah mulai ada profit, ya, sudah mulai sustain pertumbuhan penjualan, ya, bertumbuh terus, bahkan di atas 5 tahun, 5 tahun berturut-turut bertumbuh terus. Ya, ini sudah mulai masukkan tim strategis, ya, mulai dari SEV mungkin, mulai dari manajer mungkin, ya. Jadi tim strategis sudah mulai masuk satu persatu, bukan hanya tim teknis, ya. Bukan hanya tim packing doang gitu ya, bukan hanya apa tim admin gitu ya, tapi sudah mulai ada tim strategi. Nah, ini fase eksis. Nah, kemudian karena adanya tim strategis, maka orang-orang profesional yang masuk ini nggak akan tahan. Nah, seharusnya ya tidak akan tahan dengan perusahaan yang tidak ada standarisasi. Nah, pasti teman-teman profesional ya yang seharusnya ya karena manajer itu ada 3 kemampuan ya, ada manajer yang hanya bisa membangun, ada yang manajer yang hanya bisa mengelola, ada manajer yang hanya bisa mengembangkan. Yang membangun sistem maksud saya, mengelola sistem dan mengembangkannya perusahaannya. Nah, ada yang bisa tiga-tiganya. Ya kalau UKM kalau kita kelas menengah terutama ya, itu butuh yang tiga-tiganya. Ya, karena ini sedang membangun juga sistemnya lagi dibangun. Kemudian harus dikelola juga dengan baik, kemudian harus dikembangkan juga. Ya, jadi kalau yang hanya bisa mengelola biasanya orang perusahaan besar ya. Perusahaan besar ini sistemnya udah sustain, ya duduk sudah manis sudah sistemnya ada jalan improve ya, jarang banget itu. Tapi kalau jadi hanya bisa mengelola ya. Kemudian mengembangkan ya. Mengelola kadang nggak bisa mengembangkan juga. Jadi kalau tiga-tiganya ya itu yang kita butuhkan. Maka rata-rata kalau tim strategi sudah masuk ya mulai dari supervisor apalagi manager apalagi GM ya, levelnya maka insya Allah dia akan masuk ke fase growth ya itu adalah standarisasi. Ya, semuanya dilakukan standarisasi. Ya baik di sisi manajemen keuangan, manajemen operasional, manajemen penjualan, pemasaran, SDM, ya manajemen strategi, ya, manajemen itulah ya kita ada standarisasi. Nah, baru setelah ada standarisasi, ada timnya, ada segala macam, itu seharusnya prosesnya tindak ke expansion. Nah, baru setelah expansion itu berarti berekspansi. Ekspansinya apa? Secara non eksponensial. Ya, jadi tidak secara
organik ya, sudah eksponensial, sorry maksud saya secara eksponensial, bukan secara organik. Ya, nah inilah yang seharusnya tepat nih. Ya, perusahaan-perusahaan baik IPO maupun venture capital maupun private equity dilakukan, ya, membuka peluang modal investor. Seharusnya yang ideal adalah di fase expansion. Ya, apalagi udah optimize ya, sudah melewati fase expansion, sudah biasa merger acquisition, ya, sudah punya anak-anak perusahaan dan seterusnya ya. Itu yang baru kayak apa digital consulting itu dianggap ideal lah ya, kondisi ideal karena harus ada kondisi ideal ya. Ya, jadi bantalan-bantalan risikonya itu sudah lebih banyak lagi. Ya, jikapun kita listing di IPO di bursa saham ya atau IPO itu juga sudah siap ya sehingga tidak kena IPO trap gitu ya. Jadi bantalan-bantalan risiko. Ada corporate action bagaimana nih jika di gini ini, bagaimana jika ada isu ini dan seterusnya bantalan-bantalan. Nah, bantalan itu sebenarnya yang paling krusial itu ada di people sih. Ya, bagaimanapun ya, bagaimana dulu Apple ya keluar dari masa krisisnya, bagaimana dulu Nokia keluar dari masa krisisnya, ya dan seterusnya ya. Kemudian Bluebird ya, kalau di Indonesia baru keluar dari masa krisisnya. Ya itu sebenarnya ya hasilnya dari Allah Taala pasti ya. Ya tapi melaluinya apa? Melaluinya people. Ya, people. Ya, maka people itu ada di mana membangunnya di fase eksis nih. Jadi ada dua fase yang harus dilewati ya. Ya, ada dua fase yang harus dilewati. Jadi setelah membangun timnya, ada standarisasinya baru bisa dilakukan expansion atau pertumbuhannya secara tidak organik, non organik atau secara eksponensial. Jadi dengan percepatan tadi, dengan modal orang lain. Bahkan mungkin sudah siap menerima ratusan miliar. Ya, bahkan mungkin triliunan gitu ya. Tapi kalau enggak ya, ini risikonya akan lebih besar. Ya. Bantalan risikonya masih kurang. Nah, baru nanti yang terakhir optimize. Berarti segala apa sesuatu resource yang kita punya sudah bisa dioptimalisasikan. Ya sehingga insya Allah semoga sustain ya, sustainable ya karena kita yang dicari kalau usaha muslim seharusnya sustainable. Untuk apa Pak? Untuk jadi kaya ya enggak ya. Untuk jadi amal jariah ya kan. Jadi bagaimana sebenarnya sudah dicontohkan oleh para sahabat Rasulullah SAW termasuk Utsman bin Affan radhiyallahu anhu bahwa beliau satu-satunya ya mungkin di dunia pengusaha muslim yang punya perusahaan yang hidup ribuan tahun. Ya, ini jarang nih diceritakan. Ya, kemarin ada pemateri siapa ya, hanya bilang 100 tahun, 50 tahun ya, enggak. Ya, Mas bin Affan sampai sekarang dana abadinya salah satunya kebun kurmanya yang bisnis juga, kemudian hotel dan seterusnya. Ya, ini dimanfaatkan untuk Masjidil Haram dan Masjid Nabawi ya, dua Masjidil Haram ya, Masjidil Haram dan Madinah di Makkah dan Madinah. Dan kepentingan kaum muslimin ribuan tahun. Ya. Jadi kalau kami menyampaikan lah buat apa dijual? Ya kan? Apakah untuk uang? Enggak lah. Kita pengen perusahaannya malah bisa membawakan manfaat bagi kaum muslimin ya dan seterusnya. Jadi dioptimiskan, disustainability kan bukan untuk uang, ya bukan untuk dunia saja tujuan, tapi untuk amal jariah, untuk yang lebih besar daripada itu, ya untuk lebih cita-cita yang tidak sebatas dunia, ya tapi cita-cita yang melampaui dunia ya itu akhirat dan itu sudah dibuktikan ya sama Utsman bin Affan ya bahwa bisnisnya bisa bertahan ribuan tahun untuk amal jariah. Ya kemudian juga disampaikan Rasulullah SAW ya bersabda bahwa ada kalau nggak ukasa ya kalau nggak salah itu ada yang mau mensumbangkan hartanya lebih banyak ya, kepada anak yatim piatu kalau nggak salah anak yatim sorry kalau di Islam nggak ada piatu anak yatim tapi kata Rasulullah SAW bersabda menyampaikan bahwa ya kelola dulu. Nah ini yang didalilkan sandaran wakaf produktif itu ya. Jadi kelola dulu gitu supaya nanti lebih banyak manfaatnya lebih besar. Nah, jadi ya ini yang harus dibelokkan niatnya ya. Semoga Allah mudahkan sehingga kita ada sustainability sampai ribuan tahun. Nggak cuma ratus tahun, 200 tahun ya, tapi ribuan tahun yang manfaatnya buat amal jariah. Itu yang paling penting. Oke. Selanjutnya apa sebab utama sehingga mengalami risiko tadi saham tidur dan segala macam ya di IPO. Bahkan mungkin juga ada masalah di crowdfunding, tadi ada SCF ya, Syariah Security Crowdfunding dan seterusnya. Masalah juga dengan venture capital, ya bahkan e-fishery ya sampai ngebohongin ada Windows dressing, ada financial engineering ya supaya untuk mendapatkan pendanaan kembali ya atau memenuhi janji growth yang tadi gitu kan. Ya karena pola-pola ini pola-pola bakar duit ya, bahasa bakar duit ini ya saya terus terang aja ya, apa saya yang kurang bergaul atau saya yang nggak tahu ya, tapi baru terdengar ya 10 tahun belakangan ini.
Jadi kalau zaman saya dulu berbisnis 2004, itu bisnisnya fundamental, profit, harus profit. Kalau nggak profit ya nggak ada investor yang tertarik. Ya, tapi kalau zaman sekarang saya nggak tahu ya. Pola pikirnya adalah ya rugi nggak apa-apa, ya kan? Ya kan? Bisnis tetap bisa. Caranya bagaimana pada saat rugi? Ya cari lagi investor. Nah ini jualan cash flow dari, ya kalau cash flow ada tiga ya, dari aktivitas operasional, dari aktivitas investasi, dari aktivitas pendanaan. Nah dari pendanaan ini yang mau bikin hidup perusahaan, nah ini risiko besar ini. Ya harusnya yang tepat dari mana? Dari aktivitas operasional gitu ya. Kalau zaman dulu kita mikirnya 2004, 2005, sampai 2010, 2015 lah ya. Mikirnya adalah dari aktivitas operasional gitu. Ya bukan habis duitnya karena salah strategi bisnisnya kemudian nyari investor. Nah, ini untuk nyehatin. Ya, nyehatin keuangannya, lain enggak begitu ya. Artinya efisiennya kan seperti itu ya. Karena habis rugi gitu kan. Di Windows dressing supaya kelihatan untung, maka investor masuk lagi gitu. Nah, dan banyak saya lihat ya di startup di Malang juga saya sudah tahun 2018 ya bergaul 2019 sama startup. Oh ternyata teman-teman ini memperbaiki naratif doang. Ya pitch deck-nya diperbaikin, ikut-ikut lomba dapat uang 1 juta, habis itu habis tahun. Nanti ikut lagi gitu. Bisnisnya nggak bagus itu kan. Dia nggak kerja setiap hari kuliah, nggak mikir bisnis. Saya tanya, kamu jualan nggak? Nggak jualan. Nggak jualan, jual pitch deck gitu kan. Nah ini saya bilang, ini tren baru ini saya nggak pernah tahu ya kan. Ya saya baru tahunya ya 2017-2018 ada kayak gituan gitu kan. Tapi kalau sebelumnya bisnis 2004, 2005 dan seterusnya sampai 2015, 2018 itu bisa profit deh gitu kan gitu ya. Jualan yang bagus ya, baru investor bisa ya masuk gitu kan, baik besar masuk kecil ya. Nah, apa sebabnya? Ya Steve Talk. Ya Steve Talk ini penyakit ya, penyakit di jiwa kita yang disampaikan ulama adalah ingin sukses sebelum waktunya. Dan sekarang luar biasa, masya Allah, subhanallah, ya fitnah-fitnah dunia ini, karena ada apa flexing, ada sosial media, sehingga banyak mendorong orang-orang itu pengen cepat kaya. Kalau dulu gangguan fitnah kita nggak sedikit ya, paling baca koran nggak ada, melihat orang kaya itu jarang ya. Sekarang pada flexing dan seterusnya ini, oh ini loh yang disampaikan Rasulullah SAW. Ya bersabda bahwa Rasulullah SAW tidak khawatir ya kaum muslim itu miskin. Ya karena suatu zaman kata Rasulullah SAW akan dibentangkan harta. Ya, dan sekarang insya Allah ya menurut saya ya karena zaman sekarang sangat mudah mencari uang itu sangat sangat mudah. Ya 2 tahun sudah omsetnya miliaran per bulan gitu ya. Banyak sekali. Nah, kenapa? Dengan sosial media, dengan marketplace, dan seterusnya ya. Pasar buka 24 jam. Gitu ya. Kalau zaman dulu nggak ada, ya zaman 2010 lah, ya kan. Mana bisa kita jualan malam-malam nggak ada. Tiba-tiba kita tidur ada yang beli nggak ada, ya buka toko baru ada yang beli gitu kan. Tutup jam 10 baru nggak ada yang beli lagi gitu. Nah sekarang 24 jam ya, nah, kan ditentangkan harus dunia buat kaum muslimin, kata Rasulullah SAW. Mereka saling berebut, ya apalagi sudah nggak ngerti halal haram, yang penting cuan, ya kan? Dengan tadi kalau mau dapat investor ya diperbagus financialnya gitu kan, naratifnya gitu ya. Padahal operasionalnya kurang bagus gitu. Kemudian kalau di jualan ada fake buying gitu ya, supaya meningkat penjualannya sampai beli sendiri supaya kelihatan rame gitu kan, ojolnya gitu. Ya banyak. Dari dulu sudah ada kalau itu, tapi secara manual ya. Kalau dulu kita bayarnya 15.000 per parkir sepeda motor di depan kok toko kita gitu dulu ya, tapi saya nggak melakukan itu. Tapi teman-teman ada pengusaha yang 2008, 2009 itu melakukan itu. Ya kalau sekarang kan dengan online gitu ya. Beli sendiri nanti data rame ya, fake buying lah, itu sebenarnya metodenya aja dirubah gitu. Nah ini apa? Karena TikTok pengen cepet kaya. Ya, sehingga apa? Saling berebut, tidak lagi mikir hal haram, saling sikut-sikutan, maka kata Rasulullah SAW, hancur sebagaimana kaum terdahulu ya. Jadi akhirnya hancur ya, bisnisnya hancur, martabatnya hancur, wadahnya hancur, dan nama baiknya hancur dan seterusnya. Ini yang sebab utama sebenarnya kalau kita sudah sisi dari sisi muslim, dan kita nggak mau sekuler ya, kita nggak bukan orang yang melepaskan urusan dunia dengan akhirat kita atau dengan ilmu agama kita, tapi semua harus digantolkan ya, harus dicantolkan sebagaimana misi Jara Consulting ya, mengedepankan syariat. Ya, maka inilah nafsu ini loh, ya, yang akhirnya nggak sabar. Ya belum waktunya expansion dengan modal investor dipaksakan sampai-sampai apalagi yang naudzubillah melakukan yang haram. Yang sebagian tadi sampaikan Bang Emil menggoreng-goreng dan seterusnya dan seterusnya. Mungkin itu jazakallahu khairan. Kita masuk mungkin saya jawab. Mohon maaf kalau ada salah kata. Kalau saya kembalikan ke Akbar. Halal
Transform Accelerate. Ziyadah Consulting.